kita hari ini bab ketiga, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam sidang pertama BPUPKI, Muhammad Yamin menyatakan bahwa rakyat Indonesia mesti sudah mendapatkan dasar negara yang berasalkan dari peradaban kebangsaan Indonesia. Orang Timur pulang kebudayaan Timur. Kita tidak berniat akan meniru sesuatu susunan tata negara negeri luaran. Kita bangsa Indonesia masuk yang beradab dan kebudayaan kita beribu-ribu tahun umurnya. Jadi maksud isi dari pidato Muhammad Yamin, kita sebagai bangsa Indonesia sudah telah memiliki dasar negara sesuai yang sudah dimiliki dengan adanya peradaban dan adat bangsa Indonesia itu sendiri. Maka para pendiri negara menyepakati dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 yang dijadikan sebagai konstitusi negara atau hukum dasar negara. Nah, dalam bab ini kita akan mempelajari lebih jauh tentang kesadaran berkonstitusi. Yang pertama, perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tahukah kalian apa itu konstitusi? Istilah konstitusi banyak dalam bahasa yang berbeda-beda, seperti dalam bahasa Inggris, Constitution, dalam bahasa Belanda, Constitutie, dalam bahasa Jerman, Constitution, dan dalam bahasa Latin, Constitutio, yang berarti Undang-Undang Dasar atau Hukum Dasar. Konstitusi itu terbagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Kalau dia konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur peri kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Kalau dia konstitusi tidak tertulis, disebut juga sebagai konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Nah, menurut seorang sarjana hukum, E.C.S. Wade, Undang-Undang Dasar Negara adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Di dalam negara yang menganut paham demokrasi, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Nah, gagasan ini disebut sebagai konstitusionalisme. Negara Indonesia itu menganut paham konstitusionalisme sebagai yang ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintah. Oleh karena itu, konstitusi bukan undang-undang biasa. Konstitusi tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif biasa, tetapi oleh badan khusus dan lebih tinggi kedudukannya. Nah, pada masa sidang kedua, tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945, saat itu dibahas hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk. Dalam masa persidangan kedua tersebut, dibentuk Panitia Hukum Dasar dengan anggota 19 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian, panitia ini membentuk panitia kecil lagi yang diketuai oleh Supomo dengan anggota terdiri atas Wongsonegoro, R. Soekarjo, A.A. Maramis, Panji Singgi, Haji Agus Salim, dan Sukiman. Panitia kecil perancangan Undang-Undang Dasar pada tanggal 13 Juli 1945 berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan tentang lembaga negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan pembentukan panitia penghalus bahasa yang terdiri dari Jaja Diningrat, Salim, dan Supomo. Pada tanggal 14 Juli 1945,
BPPKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Panitia perancangan Undang-Undang Dasar melaporkan hasilnya. Pasal-pasal dari rancangan Undang-Undang Dasar itu berjumlah 42 pasal. Dari 42 pasal tersebut, ada 5 pasal yang termasuk tentang aturan peralihan dengan keadaan perang, serta 1 pasal mengenai tentang aturan tambahan. Pada sidang tanggal 15 Juli 1945, dilanjutkan dengan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Saat itu, ketika Ketua Perancangan Undang-Undang Dasar, yaitu Soekarno, memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan dari Muhammad Hatta. Lebih lanjut, Supomo sebagai panitia kecil Perancangan Undang-Undang Dasar diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan terhadap naskah Undang-Undang Dasar. Nah, penjelasan Supomo antara lain menjelaskan betapa pentingnya memahami proses penyusunan Undang-Undang Dasar. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Paduka Tuan Ketua, Undang-Undang Dasar negara manapun tidak dapat dimengerti sungguh-sungguh maksudnya. Undang-Undang Dasar negara dari suatu negara. Kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu. Harus diketahui keterangan-keterangannya, dan juga harus diketahui dalam susunan apa teks itu dibikin. Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksudnya. Undang-undang yang kita pelajari, aliran pikiran apa yang menjadi dasar undang-undang itu. Oleh karena itu, segala pembicaraan dalam sidang ini yang mengenai rancangan-rancangan undang-undang dasar ini sangat penting. Oleh karena segala pembicaraan di sini menjadi material, menjadi bahan yang historis, bahan interpretasi untuk menerangkan apa maksudnya undang-undang dasar ini. Nah, itulah tadi penjelasan dari Supomo. Naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPPKI tanggal 16 Juli 1945. Selain itu juga diterima usul-usul dari panitia keuangan dan panitia pembelaan tanah air. Dengan demikian, selesailah tugas panitia BPUPKI. Demikian pelajaran kita hari ini. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Shalom.